warahmatullahi wabarakatuh. Status P3K paruh waktu bisa diubah menjadi penuh waktu. Dan ini penjelasan dan syarat resmi dari pemerintah. Seperti apa? Kita cek. Status P3K paruh waktu bisa diubah menjadi penuh waktu. Artinya status P3K paruh waktu tidak bersifat permanen. Pemerintah melalui BKN dan Kemenpan RB secara resmi menyatakan bahwa P3K paruh waktu dapat dialihkan menjadi P3K penuh waktu jika memenuhi syarat tertentu. Kebijakan ini merujuk pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang diterbitkan sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN. Skema paruh waktu diberlakukan sebagai solusi alternatif untuk menyerap pegawai honorer yang sudah terdata di BKN namun belum tertampung dalam formasi P3K penuh waktu akibat keterbatasan anggaran dan alokasi formasi. Dalam siaran pers BKN dengan nomor terlampir ditegaskan bahwa P3K paruh waktu dapat ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu, namun tidak secara otomatis. Instansi pemerintah yang ingin mengusulkan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu harus melakukan tahapan teknis sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analis jabatan dan analis beban kerja. Yang kedua, menyusun rencana formasi baru yang akan diajukan ke Kemenpan RB. Yang ketiga, menyampaikan hasil penilaian kinerja dari atasan langsung dan kepala unit kerja. Yang keempat, melampirkan proyeksi anggaran pembiayaan P3K penuh waktu. Dan yang kelima, mengajukan formasi resmi dalam mengusulkan kebutuhan ASN tahun anggaran berikutnya. Jadi seperti itu buat teman-teman semua. Jadi walaupun nanti masuk di skema P3K paruh waktu, tenang. Teman-teman bisa banget kok untuk dialih statusnya menjadi P3K penuh waktu. Jadi silakan yang belum keluar untuk pengumumannya ditunggu. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa terima SK di tahun ini. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, golongan tenaga honorer ini bakal resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kira-kira berapa sih gaji dan tunjangannya? Seperti apa? Kita cek. Pengadaan P3K paruh waktu hanya ada pada seleksi P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap kedua. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Namun pengadaan P3K paruh waktu ini tak berlaku bagi semua tenaga honorer, tetapi dikhususkan bagi golongan atau kategori tertentu. Sesuai ketentuan Menpan RB, P3K paruh waktu disediakan bagi tenaga honorer yang sudah tercantum di dalam database BKN dan telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi CASN 2024. Baik CPNS maupun P3K, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. P3K paruh waktu ini juga diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN namun tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2024. P3K paruh waktu bisa diisi oleh 8 jabatan yang sudah disediakan oleh pemerintah, diantaranya seperti guru, tenaga kependidikan, nakes, teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, serta penata layanan operasional. Meskipun berbeda dengan P3K penuh waktu, P3K paruh waktu juga termasuk ke dalam kategori ASN. Akan tetapi berbeda dengan P3K penuh waktu, yang gaji dan tunjangannya mengacu pada Perpres nomor 11 tahun 2024. Sedangkan gaji P3K paruh waktu didasarkan pada dua hal berikut. Yang pertama, gajinya bisa disesuaikan paling sedikit sama seperti saat masih menjabat sebagai tenaga honorer. Atau yang kedua, gaji paling rendah P3K paruh waktu bisa disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi seperti ini buat teman-teman semua ya. Kira-kira gimana nih? Kalian apakah masuk ke dalam kategori paruh waktu atau enggak nih untuk teman-teman semua? Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seleksi P3K tahun anggaran 2024 sudah selesai ya. Teman-teman yang dinyatakan lolos bersiap untuk pengisian DRH untuk P3K di tahap kedua. Dan sekarang kita fokus lagi untuk seleksi P3K. Tentunya seleksi P3K di tahun anggaran 2025. Kriteria pelamarnya sudah sangat jelas sekali ya, terbuka untuk formasi khusus dan juga formasi umum. Nah, tentunya teman-teman dari kalangan umum ini bisa banget nih untuk bergabung di seleksi P3K di tahun anggaran 2025. Dan mulai besok di tanggal 2 Juli 2025, teman-teman sudah bisa untuk mendaftar seleksi P3K di tahun anggaran 2025. Nah, khususnya untuk formasi yang ada di Kejaksaan ini terbuka banyak sekali untuk tenaga kesehatan. Jadi silahkan nih, buat teman-teman yang mungkin tidak lolos di seleksi di tahun anggaran 2024, ataupun yang belum mendapatkan formasi, mau mencoba di seleksi P3K di tahun anggaran 2025 ini, silahkan ya, mulai besok sudah bisa mendaftar untuk teman-teman semua. Banyak banget formasi-formasi yang dibuka di sini ya untuk tenaga kesehatan. Jadi silakan kalian juga bisa untuk cek langsung ya di kanal informasi resmi dari Biropek Kejaksaan nih untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kesempatan yang dibuka ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa lolos dan terima SK menjadi ASN. Sukses!